Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyati kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnah wa bi khalisi ad'iyatihi wa salihi a'malihi ajabahu wa rabbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man hafadha dinahu wa jahada fi sabilillah, amma ba'd. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah, masih tentang penetapan awal bulan Ramadan dan penetapan awal bulan Syawal. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kajian yang lalu kita telah mendapatkan penjelasan yang cukup gamblang tentang bagaimana cara kita menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Dapat disimpulkan strategi yang dipakai, yakni yang pertama adalah dengan melaksanakan ru'yatul hilal, dan yang kedua, kalau ru'yatul hilal tidak mungkin dilakukan, dengan cara istiqmal, yakni menyempurnakan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan, ya, kalau untuk Syawal 30 hari. Kita lanjutkan kitab ini. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana iku yatahaffadhu, beliau sangat menjaga, ya, ngrekso, fi Sya'bana, pada bulan Sya'ban atau di dalam bulan Sya'ban, mala yatahaffadhu fi ghairihi, terhadap hal-hal yang tidak beliau jaga pada bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Bahwa beliau sangat rigid itu, ya, dalam menjaga bulan Sya'ban ini dalam semua aspeknya, bukan hanya dalam amal ibadah, tetapi juga terkait juga dengan hitungan-hitungan bulan tentunya. Jadi beliau sangat memperhatikan bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban itu kemudian berlanjut dengan bulan Ramadan. Jadi kapan akhir bulan Sya'ban dan kapan sudah masuk pada bulan Ramadan, itu beliau sangat rigid, sangat ketat di dalam menjaga bulan Sya'ban. Wahada dalilun, wahada utawi iki iku dalilun, petunjuk, ya, atau menunjukkan ala anna ikmali Sya'bana, bahwa sesungguhnya penyempurnaan atau menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman, menjadi 30 hari, iku minar ru'yati, dari ru'yah, la minal hisabi, dan bukan dari hisab. Nah, sekali lagi ini memperkuat tentang ru'yah, ya, yang memang kita ikuti. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala taro'an nasu al-hilala, taro'a, ya, podo mirsani, podo ningali, sopaan nasu, orang-orang, dari banyak orang-orang itu melihat al-hilala, ing hilal. Hilal itu ya bulan-bulan awal, ya, bulan-bulan awal pada tanggal baru. Fa akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, maka banjur mengkhabarkan sapa ingsun di sini adalah Ibnu Umar
an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah orang-orang itu pada menyaksikan hilal, maka ya, Ibnu Umar melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ra'aituhu, bahwa saya Ibnu Umar iku ra'aituhu, ya, weruh sapa ingsun hu ing hilal. Saya juga melihat. Jadi bukan hanya orang lain, orang ramai melihat, tapi Ibnu Umar juga melihat. Fasoma, kemudian puasa setelah mendengarkan kabar dari saya dan orang-orang itu, mereka melihat hilal. Fasoma, kemudian puasa sapa Nabi, wa amaron nasa, dan beliau dawuh atau menyuruh ya kepada orang-orang lain, ya, kepada manusia, bisyamihi, untuk berpuasa ya Ramadan. Jadi setelah ada yang melaporkan diri kepada Nabi bahwa dia telah meru'yat atau melakukan ru'yatul hilal, maka Nabi kemudian berpuasa dan menyuruh kepada orang-orang lain, pada umat Islam, untuk berpuasa. Itu hadis rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyan jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna a'rabiyan, bahwa ada seorang A'rabi. Nah, orang A'rabi itu sering disebut orang Badui ya. Ada orang A'rabi atau orang Badui iku jaa teko ya, nekani sapa wong Arabi atau Badui tadi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu berkata, jadi dia sengaja untuk menemui Nabi, lalu dia berkata, ini ra'aitul hilal, ini bahwasanya saya iku ra'aitu, telah melihat sapa ingsun, saya al hilala ing hilal, ing tanggal 1 Ramadan maksudnya. Jadi setelah orang itu melapor, dia melihat hilal ya, lapor kepada Nabi melihat hilal. Faqala, maka kemudian Nabi bertanya, orang itu lalu ditanya kepada Nabi, atau syahadu alla ilaha illallah, apakah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu, kecuali Allah. Qala, jawab sapa A'rabi atau orang Badui itu, na'am, iya betul, iya betul, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Qala, Nabi masih bertanya lagi, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah? Qala, orang Arabi itu jawab, na'am, iya, saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Qala, lalu Nabi mengatakan, fa'adzin finnasi, gitu kan. Setelah orang itu mengaku sebagai orang Islam, katakan begitu karena bersyahadat ya. Lalu Nabi merespon, fa'adzin finnasi ya Bilal, fa'adzin, maka umumkanlah, finnasi, kepada masyarakat, kepada orang-orang, ya Bilalu, wahai Bilal, ayyasumu ghadan, agar mereka berpuasa esok hari. Nah, ini semakin memperjelas bahwa ketika ada orang yang melaporkan bahwa dia telah melihat bulan, telah meru'yah bulan atau hilal ya, maka kesaksian itu ya, yang kemudian diterima oleh Nabi, lalu Nabi menjalankan puasa
dan beliau juga menyuruh pada umat Islam untuk berpuasa. Jadi di sini jelas sekali memang ru'yatul hilal menjadi dasar dari sikap Nabi tersebut. Rawahul khamsah wa sahhahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Qultu ngucap sapa ingsun. Nah, di sini maksudnya Mbah Ki Ali ya. Jadi Mbah Ki Ali mengulas atau mengomentari tentang hadis-hadis tadi. Beliau berkata, min huna, dari sini nafhamu, kami paham, kita semua paham, annal ibrata, bahwa yang diperhitungkan atau yang dianggap benar tentunya ya, iku biru'yatil hilali, dengan ru'yatul hilal, la biwujudihi, bukan karena wujudnya hilal. Jadi wujudnya hilal kalau tidak bisa diru'yah untuk apa? Nah, di sini yang penting bahwa hilal itu dapat diru'yah ya. Dan itu tentu ada kriteria seperti yang dulu pernah saya singgung, bahwa kriteria hilal itu bisa diru'yah kalau sudah mencapai 3 derajat di atas ufuk. Jadi begitu dia dikatakan wujud nongol tapi masih mungkin di bawah 1 derajat, tentu saja tidak bisa diru'yah. Nah, pedoman yang kita pakai ketika hilal itu dapat diru'yah. Wala bil ilmi biwujudihi, dan juga bukan karena ilmu atau mengetahui ya, biwujudihi, kelawan wujud hilal. Jadi bukan karena wujudnya hilal itu sudah bisa diperhitungkan sehingga diketahui bahwa bulan ini, hilal ini sudah wujud, bukan itu. Yang penting ya, diruyah bisa apa enggak gitu. Jadi la biwujudihi wala bil ilmi biwujudihi min turukin hisabiyatin, dari jalan hisab. Wa hadzal ahaditsu, dan hadis-hadis ini tufassiru makna qoulihi ta'ala, tufassiru menafsirkan makna dari firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Hadis-hadis ini menafsirkan atau menjelaskan tentang dalil ya, firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Paman syahida sing sapa wengi nyekseni, barang siapa menyaksikan minkum, dari kamu semua, asyahra ing bulan, maksudnya bulan di sini adalah hilal ya, falyasumhu, maka hendaklah dia kemudian berpuasa. Nah, bagaimana penjelasan tentang ayat ini, penafsiran tentang ayat ini menurut Pak Kiai Ali Maksum? Ya, penjelasannya sebagaimana disampaikan hadis-hadis sebelumnya tadi. Jadi semakin jelas. Apa kesimpulannya? Faman syahida minkum, faman syahida, barang siapa iku syahida menyaksikan ya, melihat, minkum dari sebagian dari kalian, dukhul syahri, masuknya bulan ya, biru'yatil hilali, kelawan dengan jalan melihat bulan ya. Jadi dengan cara melihat bulan, fa'ala kulli man, dan juga ya, bagi setiap orang ro'ahu yang melihat hilal, wasabatat indahu ru'yatu ghairi ayyasumau, dan dia ngerti orang lain ya juga telah melihat bulan. Jadi dia sendiri melihat bulan atau hilal, atau karena orang lain yang melihat ya. Kalau ada kejadian seperti itu, jadi orang lain yang mengaku melihat ya, apa sikap kita? Ayyasumahu,
supaya kita berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Jadi sekali lagi, memang ru'yat itu tidak harus oleh yang bersangkutan sendiri, harus menyaksikan sendiri, tetapi dari kesaksian orang lain pun, ya, kesaksian orang lain pun, kalau memang yang bersangkutan itu memenuhi persyaratan, ya kita berpuasa. Jadi tidak harus hasil dari ru'yat sendiri. Kalau sekarang orang yang mengaku melihat hilal itu, ya, itu disumpah dulu, ya. Disumpah dulu di hadapan hakim pengadilan agama. Lalu nanti kalau dia sudah bersumpah dan menerangkan apa yang ia lihat tentang hilal, maka kemudian dibuat berita acara sidang, ya. Nah, berita acara sidang inilah yang kemudian nanti oleh hakim PA dikirimkan kepada Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Wahadzal ihtijaju, bahwa hujjah ini, ya, argumentasi ini, yu'azzizu, iku menguatkan al-qawla ing ucapan, ya, bi annal ibrata fi subuti syahri Ramadan wa Syawalin, bahwa yang dianggap benar fi subuti syahri Ramadan wa Syawalin, dalam menetapkan, ya, dalam menetapkan 2 bulan, yakni bulan Ramadan dan bulan Syawal, iku biru'yatil hilali, dengan ru'yatul hilal, la biwujudihi, ya, bukan sebab wujudnya hilal, alladzi qad yu'rafu, yang memang kadang dapat diketahui, min tariqil hisabi, dari atau melalui hisab. Ya, memang hitungan astronomi, hitungan benda-benda langit itu banyak juga yang bisa dikalkulasi, dihitung, ya, dengan menggunakan ilmu hisab. Memang betul, ya. Tetapi yang dikaji di sini adalah khusus tentang penentuan awal bulan Ramadan dan penentuan awal bulan Syawal. Ada lex spesialis, ya, ada lex spesialis sabda Nabi yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kalau ada aturan khusus, ya, dalam kasus tertentu, dalam tertentu, maka yang dipakai adalah aturan yang khusus. Jadi kita tidak kembali kepada aturan yang umum, karena aturan khusus itu lex spesialis, ya, itu bisa dikatakan apa? Mengalahkan aturan umum. Derogat lex generalis. Jadi aturan khusus itulah yang kemudian dipakai dalam kasus tertentu. Nah, di sini adalah kasusnya adalah penetapan awal Ramadan dan penetapan awal bulan Syawal. Nah, kalau tidak dengan cara ru'yah tadi, alternatif kedua adalah au ikmali sya'bana, atau menyempurnakan bulan Sya'ban lisomi, karena untuk kepentingan puasa, au Ramadana, atau untuk kesempurnaan atau untuk kepentingan bulan Ramadan, ya, lil idi, karena juga untuk kepentingan Idul Fitri, ya, kepentingan Idul Fitri, salasina yaman, disempurnakan menjadi 30 hari. Ini saya kira kemarin sudah kita bahas, ya, tentang menyempurnakan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan tadi. Itu saya kira penjelasan lebih lanjut tentang penetapan awal Ramadan dan penetapan awal bulan Syawal. Sehingga kalau memulai puasa Ramadan kita menggunakan ru'yatul hilal atau istiqmal,
sama nanti untuk penetapan bulan Syawal. Kapan Idul Fitrinya gitu. Makanya meskipun sudah bisa dihitung jauh sebelumnya, ya sudah bisa dihitung, dikalkulasi berdasarkan ilmu hisab untuk momentum-momentum tertentu, tetapi warga NU tetap menunggu hasil dari Ru'yatul Hilal. Nah, apakah sudah masuk pada tanggal baru atau belum? Nah, itu nanti dari sekian banyak komponen masyarakat atau pemerintah yang melakukan Ru'yatul Hilal, mereka akan memberikan laporan kepada Menteri Agama untuk kemudian berdasarkan pengkajian dan masukan-masukan dari berbagai pihak, ya, maka akan ditetapkan, ya, akan diisbatkan apakah esok hari sudah Ramadan atau sudah Lebaran atau belum. Jadi sekali lagi istikmal atau ikmal, ya, penyempurnaan dari bulan dalam rangka bulan Syaban atau bulan Ramadan, nah, dalam rangka memasuki tanggal baru, ya, itu merupakan pilihan kedua, ya, setelah Ru'yatul Hilal tidak dapat dilaksanakan karena mungkin gangguan cuaca, mendung, berkabut, asap, dan sebagainya. Saya kira ini saja tambahan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, kejelasan bagi kita semua untuk terus mengamalkan sabda-sabda Nabi ini dalam penentuan awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.